Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding hantaran. Ini bisa banget untuk ide jualan dengan modal yang sedikit tapi untungnya banyak. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan buat puding susu. Siapkan 1300 ml susu UHT serta 200 gram gula pasir. Kemudian di sini tambahkan 1 bungkus plus 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna, juga 1 sendok makan bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Nah, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Oke, setelah mendidih kemudian siapkan loyang. Ini aku menggunakan loyang yang berukuran 16 cm yang udah dibasahi dengan menggunakan air matang. Ini aku tuang ya. Ini aku menuangnya dengan aku saring supaya tidak bergelembung ya di pudingnya. Kadang kan di permukaannya itu ada kayak busa-busa buih-buih gitu ya. Nah, ini kalau disaring seperti ini hasilnya tidak akan berbusa. Oke. Kemudian dinginkan. Setelah dingin dan mengeras, ini udah aku diamkan selama 2 jam. Kemudian akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah, ini loyangnya akan kita gunakan kembali ya. Kemudian untuk pudingnya ini akan aku potong. Potongnya ikuti aja ya sesuai yang aku contohkan. Jadi seperti diberi belahan gitu, separuh aja, jangan semuanya. Nah, kalau sudah diberikan potongan seperti ini, lalu akan aku masukkan kembali ke dalam loyang yang kita gunakan tadi. Jadi untuk loyangnya ini tetap ya menggunakan loyang yang berukuran 16 cm. Kemudian masukkan yang bagian atas tetap di bagian atas seperti ini. Lalu akan aku siapkan untuk puding bening ada 500 ml air. Kemudian aku tambahkan juga dengan 4 sendok makan gula pasir. Lalu akan aku tambahkan lagi dengan bubuk agar-agar sebanyak 1 sendok makan, pilih yang tanpa warna, juga 1 sendok makan bubuk jelly, pilih yang tanpa warna. Kemudian masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian nanti akan kita gunakan untuk ke step berikutnya. Nah, kenapa aku selalu menggunakan campuran bubuk jelly ya? Itu supaya hasil pudingnya itu tidak gampang berair atau bisa keset hasilnya. Tidak, kadang kan kalau tidak menggunakan tambahan jelly itu cenderungnya untuk pudingnya itu hasilnya akan mengeluarkan sedikit air ya saat sudah mengeras. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian aku siapkan bahan tambahan, ada biji selasih, kemudian stroberi, juga jelly. Nah, ini untuk pudingnya aku tusuk-tusuk terlebih dahulu dengan menggunakan garpu supaya nanti bisa menempel sempurna ya antara puding susu juga puding bening. Kemudian tuang untuk puding beningnya sedikit aja dulu. Lalu masukkan untuk buah stroberi juga masukkan untuk jelly. Untuk jelinya ini dari sisa agar-agar tadi ya yang aku beri warna, kemudian aku cetak ke dalam cetakan silikon yang berbentuk love. Nah, ini aku tuang. Selanjutnya akan aku berikan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya tunggu hingga sedikit mengeras atau setengah kaku supaya tidak naik semua ke atas ya untuk buah dan juga jelinya. Jadi dibiarkan sebentar aja.
Nah, setelah setengah kaku, kemudian akan aku tuang lagi untuk puding bening. Ini dengan aku saring ya, supaya tidak timbul gelembung. Kadang kan kalau kita menuang puding itu kan ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu solusinya menuangnya itu dengan disaring sehingga tidak ada gelembung di bagian pudingnya. Oke, tambahkan lagi ya di bagian atasnya dengan isian ada buah stroberi, jelly dan juga biji selasih. Kemudian ulangi lagi, tunggu hingga setengah kaku, baru setelah itu tuang semuanya sisa puding bening hingga penuh. Nah, kalau sudah semuanya tertuang untuk puding bening, lalu tunggu atau biarkan hingga mengeras. Kurang lebih biarkan di suhu ruangan terlebih dahulu 1 jam, baru setelah itu masukkan ke dalam kulkas biar lebih cepat aja. Untuk jenis buahnya ini sesuaikan aja ya dengan selera. Karena aku di rumah hanya adanya stroberi, jadi aku menggunakan stroberi, boleh menggunakan buah anggur atau buah yang lain. Oke, ini semuanya untuk puding beningnya sudah aku tuang, kemudian akan aku tunggu hingga mengeras terlebih dahulu. Nah, setelah mengeras seperti ini, kemudian akan aku keluarkan dari cetakan. Untuk harga jualnya sendiri, puding ini disebut aja puding buah susu ya. Itu untuk ukuran 16 cm boleh dijual diameternya ya 16 cm, bisa dijual dengan harga kurang lebih 80.000 sampai 100.000. Jadi tentukan aja ya nanti dari modal awal yang dikeluarkan. Dan seperti ini hasilnya sangat cantik ya. Oke, kalau mau dijual tinggal dikemas aja, dimasukkan ke dalam cup mika yang besar untuk puding supaya lebih cantik tentunya. Ini lebih terlihat menarik. Biasanya kan puding buah cuma dibuat begitu aja. Nah, ini dibuat kreasi lagi supaya yang akan membeli itu lebih penasaran. Nah, seperti ini cantik ya. Kalau puding ini bisa bertahan di suhu ruangan itu hanya 2 hari ya, tapi kalau disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 5 harian. Tapi syaratnya kalau menyimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin itu harus ditutup rapat supaya tidak berkerut nanti di pori-pori atau di permukaan daripada kulit pudingnya. Oke, ini aku masukkan ke dalam wadah. Untuk mikanya ini aku menggunakan yang ukuran 20 cm, bisa juga menggunakan yang ukuran 18 cm ya. Kemudian tinggal ditutup aja seperti ini. Sudah manis kan? Bisa untuk hantaran ataupun untuk ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat puding hantaran ataupun mungkin puding untuk dijual, hantaran untuk keluarga, sahabat, atau mungkin dijual untuk pembeli. Monggo silahkan dicoba. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat puding untuk hantaran ya. Juga bisa untuk dijual kembali. Nah, untuk video tutorialnya langsung aja yuk ke video berikutnya ya.
Seperti biasa, untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, ini bahan yang aku gunakan. Jadi di sini aku menggunakan air ya, kurang lebih 1300 ml. Lalu susu kental manis, bubuk agar-agar tanpa warna, gula pasir, buah-buahan. Di sini aku menggunakan stroberi segar, lalu buah longan dalam kaleng, buah nanas serta buah jeruk dalam kaleng. Nah, selanjutnya aku akan siapkan loyang nanti untuk tempat puding seperti ini ya. Ini berukuran 1400 ml. Jadi ini loyangnya aku menggunakan loyang aluminium foil yang sudah aku basahi sedikit dengan menggunakan air matang. Selanjutnya campur ada bubuk agar-agar, gula pasir. Nah, untuk susu kental manisnya nanti ya terakhir. Lalu setelah itu masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu sisihkan sebanyak 300 ml puding bening, tuang ke panci dan sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk sisa puding bening yang ada di panci yang agak besar akan aku campur dengan menggunakan susu kental manis seperti ini. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuang ke loyang aluminium foil yang kita siapkan tadi. Semuanya ya. Selanjutnya tunggu setengah kaku. Jika disentuh dengan menggunakan ujung jari sudah tidak nempel di tangan, tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya. Nah, ini sudah. Lalu akan aku susun untuk buahnya. Nah, di sini aku menggunakan buah kaleng yang praktis aja. Kalian bisa menggunakan buah segar ya untuk buah-buahannya. Silakan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, kalau untuk dijual kembali, untuk satu loyang yang berukuran 1400 ml ini untuk puding buahnya, kalian bisa jual dengan harga Rp150.000. Nah, ini juga puding ini sangat cocok juga untuk hantaran atau buah tangan saat kita berkunjung ke saudara ataupun famili. Buahnya untuk menyusunnya bebas aja ya, jadi sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Seharusnya di sini aku berikan buah kiwi ya, tapi karena aku nggak ada stok buah kiwi, jadi aku skip untuk buah kiwinya. Nah, di sini jika kalian bertanya untuk buahnya bisa diganti dengan buah apa aja. Nah, ini sesuai dengan selera ya, dan juga sesuai dengan budget yang akan customer yang akan membeli puding kita. Kalian juga bisa kok menggunakan buah-buah yang mudah didapat atau mungkin agak murah. Nah, itu bisa mungkin melon atau semangka juga boleh. Nah, itu nanti sesuaikan dengan customer kalian masing-masing atau sesuaikan dengan budget kalian masing-masing untuk jenis buah-buahannya. Jadi bebas aja ya untuk jenis buahnya. Nah, jika buahnya sudah tersusun seperti ini,
Lalu untuk puding bening yang 300 ml tadi akan aku panaskan kembali hingga mendidih ya, karena sudah agak sedikit mengeras. Nah, ini sudah aku panaskan untuk puding beningnya. Lalu tuang ke permukaan buah hingga buahnya tertutup semua dengan puding bening. Lalu setelah itu biarkan puding hingga mengeras atau dingin. Kalian bisa simpan ya di kulkas kurang lebih 1-2 jam. Nah, saat disimpan, jika ada kalian mau berikan ke dus, maka jangan dimasukkan ke dus dulu ya. Nanti untuk memasukkan ke dusnya kalau sudah mengeras, supaya tidak ada uap yang ada di dus. Oke, selanjutnya akan aku diamkan dulu selama 2 jam. Nah, seperti ini ya untuk tampilan puding hantaran puding buah ala aku. Cantik sekali untuk buah tangan, atau juga bisa kalian jual kembali. Untuk sahabatku semua yang ingin mencoba membuat puding hantaran ala aku, silahkan. Sangat mudah dan juga praktis untuk bahan-bahannya. Dan bagi kalian yang ingin menjual kembali untuk puding hantaran buah seperti ini, saya doakan semoga jualan kalian laris manis dan juga pelanggannya akan banyak. Amin. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, puding hantaran buah ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Puding ini sangat sederhana dan juga bahan-bahannya sangat simpel. Nah, bagi kalian yang ingin menjualnya kembali, aku doakan semoga jualannya laris manis. Oke, demikian saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide hantaran spesial lebaran. Ini juga bisa untuk ide jualan. Namanya Madonna Red Velvet Mosaic Cake Pudding. Nah, seperti apa prosesnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan siapkan bahan A, ada 250 ml air serta 50 gram gula pasir, 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna ya. Kemudian masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu angkat, bagi menjadi 3 bagian. Tidak perlu sama persis ya, ini nanti fungsinya akan aku jadikan sebagai mozaiknya. Jadi ini adalah puding warnanya. Oke, setelah dibagi menjadi 3, kemudian akan aku berikan pewarna makanan. Ada pewarna merah, lalu pewarna biru, serta pewarna coklat muda. Lalu aduk hingga tercampur rata semuanya dan biarkan hingga dingin serta mengeras. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan yang lainnya. Siapkan untuk bahan B, di sini ada 2 butir telur,
tambahkan juga pelembut. Di sini aku menggunakan SP ya, sebanyak setengah sendok teh. Setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer. Serta aku tambahkan di sini untuk gula pasirnya. Jadi aku menggunakan 75 gram gula pasir. Masukkan bertahap, lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak. Setelah putih kental dan berjejak seperti ini, kemudian akan aku tambahkan 70 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tambahkan perisa red velvet secukupnya aja. Kalau tidak ada perisa red velvet boleh diganti pewarna merah ya. Lalu kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata semuanya. Tapi di sini aku sarankan untuk menggunakan perisa red velvet saja supaya nanti rasanya beda dan lebih enak. Setelah di mixer tercampur rata seperti ini, kemudian aku akan aduk menggunakan spatula supaya nanti tidak bantat ya untuk terigunya, karena kalau tepung terigu itu di mixer berlebihan akan bantat nanti hasil akhirnya. Kutambahkan juga di sini minyak sayur sebanyak 30 ml. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata semua. Dan untuk pengukusnya di sini pastikan sudah airnya mendidih. Nah, seperti ini ya, warnanya merah. Lalu siapkan 18 cm loyang yang sudah dioles dengan margarin dan ditabur tepung. Tuang semuanya untuk adonan red velvet ke dalam loyang, lalu ratakan ke semua permukaan loyang. Dan setelah itu hentak-hentakkan hingga udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, di sini kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci, beri alas kain atau serbet. Setelah 25 menit, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin. Nah, ini selagi menunggu dingin untuk puding warna dan juga bolu red velvetnya, aku akan siapkan bahan 3, yaitu ada 400 ml susu UHT dan ditambah dengan 400 ml air serta gula pasir sebanyak 120 gram. Lalu 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna ya. Kemudian tambahkan di sini dengan 1 sendok makan bubuk jelly, setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, ini ada 2 butir kuning telur, juga 2 sendok makan margarin. Kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya dan masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu masukkan margarin. Nah, setelah margarinnya mencair, kemudian akan aku masukkan untuk kuning telurnya. Nah, sekarang aku akan masukkan kuning telur. Terlebih dahulu aku tambahkan kurang lebih 2 sendok sayur puding, lalu aduk dan campur dengan kuning telur. Baru setelah itu tuang semuanya ke dalam puding, lalu biarkan hingga mendidih dan meletup-letup. Jangan lupa sering diaduk ya supaya tidak menggumpal untuk kuning telurnya. Setelah mendidih, lalu kemudian angkat. Nah, tahap selanjutnya setelah bolu dan juga agar-agar warnanya sudah dingin, kemudian untuk agar-agar warnanya akan aku potong-potong dadu. Lalu akan aku pindahkan ke wadah supaya lebih mudah aja nanti saat mengambil. Selanjutnya ini untuk puding margarinnya,
aku tuang di atas bolu red velvet tadi. Tidak perlu ganti loyang ya, gunakan loyang yang sama, dan untuk bolunya juga tidak perlu dikeluarkan dari loyang terlebih dahulu. Nah, ini tuang sedikit terlebih dahulu, kurang lebih 5-6 sendok sayur untuk puding margarinnya. Lalu tambahkan di sini puding warna, bebas aja ya, tidak perlu rapi. Lalu setelah itu tunggu hingga setengah kaku. Nah, kalau sudah setengah kaku, kemudian tuang kembali untuk puding margarin atau puding susu di atasnya. Lalu setelah itu berikan kembali puding warna secara acak aja ya, lalu biarkan lagi hingga setengah kaku. Nah, kalau selagi menunggu puding susunya sudah dingin, boleh dipanaskan lagi ya. Nah, setelah setengah kaku, dipegang dengan ujung jari sudah tidak nempel di ujung jari, kemudian tuang lagi hingga habis untuk puding susu semuanya aja ya, hingga habis. Nah, untuk sisa puding warna akan aku tambahkan di sini hingga habis semuanya, supaya motifnya nanti tampak di bagian atas. Selang-seling aja, bebas untuk meletakkannya. Nah, kalau sudah, kemudian biarkan hingga dingin dan mengeras, bisa disimpan di kulkas. Setelah aku simpan di kulkas kurang lebih 2 jam, kemudian aku keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya. Nah, seperti ini hasilnya, kemudian akan aku balik. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Kalian bisa jual dengan utuh seperti ini aja, atau bisa juga nanti dipotong-potong. Kalau utuh seperti ini tinggal letakkan aja ke dalam mika kotak baru ditutup. Nah, sekarang saatnya aku akan memotong. Di sini aku akan bagi puding ini menjadi 20 potongan ya. Untuk modal yang aku keluarkan di sini untuk membuat puding ini sebanyak Rp35.000, dan jika dipotong-potong menjadi 20 potong. Untuk besar kecilnya kalian bisa sesuaikan sendiri aja ya, bisa 20 atau mungkin 21 atau 22. Tapi kalau 22 ketipisan ya, idealnya itu untuk 18 cm loyang itu menjadi 20 potong aja. Nah, jika ingin dijual utuh, kalian bisa jual kisaran harganya antara 100 sampai 120.000, dan jika ingin dijual potongan, boleh per potong ini dihargai Rp5.000, karena ini memang modalnya banyak ya. Jadi juga rasanya juga sangat lembut dan juga enak. Jadi sepadan dengan harga yang dikeluarkan. Nah, bisa juga untuk dijual dipotong seperti ini, berikan di cup mika seperti ini. Per cupnya ini isi dengan 5 potongan, ditutup seperti ini, tinggal dijual. Puding ini sangat cocok untuk hantaran saat lebaran atau juga untuk ide jualan saat lebaran. Nah, bisa juga dijual dengan menggunakan cup aluminium foil seperti ini. Oke, ini ya untuk resepku kali ini, puding hantaran lebaran ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba berbisnis puding Madonna Red Velvet ala aku. Dan terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding hantaran, yaitu puding Choco Oreo. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya. Untuk bahan puding coklat sudah aku tulis lengkap. Bagi kalian nanti yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi.
Sekarang saatnya aku menyiapkan bahan untuk puding coklat. Jadi di sini aku menggunakan bubuk agar-agar tanpa warna ya, ini 1 bungkus, lalu bubuk Nutrijel 1 sendok makan, coklat blok, gula pasir, susu kental manis, juga air. Kemudian campur semua jadi satu, ada air, gula pasir, susu kental manis, juga bubuk agar-agar, masukkan untuk bubuk Nutrijel, kemudian aduk hingga tercampur rata dan masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Di sini tambahkan juga untuk bubuk coklatnya. Jadi untuk bubuk coklat tambahkan 1 sendok makan. Aduk hingga bubuk coklatnya tidak bergerindil. Kalau sudah agak panas atau hampir mendidih, masukkan untuk coklat bloknya. Kemudian tunggu hingga coklat bloknya larut dan mendidih. Setelah itu angkat. Siapkan wadah berdiameter 16 cm, kemudian masukkan untuk puding coklat ke dalamnya dan biarkan hingga setengah kaku. Sekarang aku akan siapkan bahan untuk puding Oreo. Jika kalian kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Bahan puding Oreonya di sini aku menggunakan air, kemudian ini ada krim putih dari tengahnya Oreo ya. Lalu gula pasir, susu kental manis, juga keping Oreo yang sudah aku potong-potong kasar aja. Kemudian ada bubuk agar-agar serta bubuk jelly atau Nutrijel. Kalau sudah akan aku campur jadi satu, ada air, bubuk agar-agar, serta bubuk jelly. Kalau sudah akan aku masukkan untuk gula pasirnya, juga krim Oreo. Ini krim Oreonya dari 1 bungkus ya, aku gunakan semua, serta masukkan untuk susu kental manis. Selanjutnya akan aku masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk Oreo, kepingan Oreonya nanti memasukkannya terakhir ya, saat sudah kita cetak ke dalam loyang. Nah, saat memasaknya jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak pecah untuk susu. Dan setelah mendidih, kemudian angkat. Nah, jika puding coklatnya sudah setengah kaku, saat disentuh dengan jari sudah tidak nempel di jari, lalu tuang untuk puding putih sedikit terlebih dahulu, kemudian masukkan untuk kepingan Oreo yang sudah dipatah-patahkan. Lalu tunggu hingga setengah kaku, baru setelah itu
masukkan semua untuk puding putih atau puding susunya hingga penuh ya. Kenapa menunggu setengah kaku? Supaya untuk kepingan Oreo-nya ini nanti tidak naik ke atas. Oke, kita tunggu hingga setengah kaku. Kemudian aku akan siapkan bahan untuk puding bening. Jadi sudah aku tulis lengkap di sini. Bagi kalian nanti yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi. Untuk puding bening di sini sangat simpel, bahannya hanya air, lalu bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna semuanya ya, serta bubuk Nutrijel, juga gula pasir. Kenapa aku selalu menggunakan bubuk Nutrijel? Supaya hasil akhir daripada puding yang aku buat itu tidak berair dan lebih kesat untuk hasilnya. Untuk gula pasirnya kurang lebih di sini antara 3 sendok makan, dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, kemudian susun untuk kepingan Oreo. Jadi sisa Oreo yang 1 bungkus tadi biarkan utuh ya, kemudian susun di atas permukaan loyang seperti ini. Jangan menunggu sampai puding putihnya terlalu keras ya, jadi biarkan setengah kaku, kemudian susun Oreonya. Kalau sudah disusun Oreonya, lalu masukkan untuk puding beningnya sedikit terlebih dahulu untuk mengikat agar Oreonya ini tidak naik ke atas. Kemudian biarkan hingga setengah kaku, baru setelah itu tuang semua untuk puding bening. Lalu diamkan untuk puding ini hingga mengeras atau dingin, kurang lebih 1-2 jam. Kalian bisa simpan di kulkas. Nah, ini sudah mengeras untuk pudingnya dan juga sudah aku simpan di kulkas kurang lebih 2 jam. Lalu akan kita keluarkan dari loyang. Untuk loyangnya ini tadi saat mau digunakan jangan lupa ya terlebih dahulu basahi dengan menggunakan air matang supaya mudah mengeluarkan puding dari cetakannya. Oke, sekarang saatnya akan aku balik. Nah, di sini karena puding Oreo ini akan aku jual, maka aku akan berikan ke tempat wadah cup seperti ini. Ini menggunakan tempat mika ya. Nah, pertama akan aku berikan alas. Ini alasnya sudah sepaket dengan mikanya ya. Nah, untuk mikanya ini aku menggunakan yang berukuran 18 cm. Oke, lalu letakkan ke dalam wadah mika. Juga di sini sudah ada tutupnya ya. Jadi praktis jika puding ini mau dikirim kemana-mana seperti ini. Nah, untuk harga mikanya tempat puding ini kurang lebih harganya antara Rp3.000 ya, satu wadah itu. Nah, aku berjualan untuk puding Choco Oreo ini dengan harga Rp120.000, diameternya 16 cm. Oke, demikian tadi ya untuk resep puding hantaran, yaitu puding Choco Oreo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabatku semua di rumah jika ingin berjualan puding Choco Oreo seperti yang aku buat ini. Oke, demikian saja untuk resepku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.